Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati Bapak Pengawas Wilayah 3, tapi berhubung Bapak Pengawas lagi berduka, tidak sempat hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SD 21 Binai. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SD 21 Binai. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 21 Binai, serta para orang tua atau wali orang tua SD 21 Binai yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Aksi nyata menyusun perencanaan yang meliputi perencanaan dan pengorganisasian, pembelajaran yang efektif, perencanaan peningkatan kompetensi PTK, dan menyusun program kebijakan yang dapat meningkatkan layanan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti murid yang memiliki rapor evaluasi belajar, kini sekolah juga mempunyai hasil evaluasi kualitas secara menyeluruh yang dinamakan rapor pendidikan. Warna apa itu Bapak Ibu yang literasi? Warna kuning. Di sini turun nilainya. Nah, beranjak dari rapor pendidikan tadi Bapak Ibu literasi, ini yang mau kita diskusikan. Mau diapain ini? Anak-anak, kayak ini literasi sekolah bisa bagus. Apa yang menyebabkan sampai anak-anak di sini mengalami penurunan? Tapi kalau anak kelas berapa ya? Kelas 5 di. Bagaimana membacanya Ibu? Sudah bagus? Yes. Sudah terlalu? Oh tidak terlalu. Oh ya tapi sudah bisa di. Oh alhamdulillah yang penting sudah bisa. Berarti pemahaman literasinya sudah ada. Karena dari gambarnya si Samsul bisa memahami apa yang dia gambar. Di sini di rapor pendidikan itu terkait kemampuan mengakses. Mengakses itu berarti mencari bahan, kemudian menemukan dan memahami isi teks sastra. Ini yang mungkin perlu ditingkatkan. Apa sih yang harus kita lakukan agar anak-anak kita paham? Kegiatan apa itu Bapak Ibu untuk memperbaiki literasinya anak-anak? Iya, ya di sekolah itu Ibu ada namanya literasi maca. Biasanya mungkin dari salah seorang Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan bagaimana terkait kegiatan kita ini di sekolah. Baik Bapak Ibu, terkait dengan rapor mutu pendidikan kita yang masih rendah, literasi dan numerasi. Kebetulan di sekolah ada program literasi maca yang kami lakukan setiap hari Kamis. Tujuannya ini yang pertama agar anak-anak lebih terbiasa mencintai namanya membaca. Guru kelas 1 sebelum pembelajaran biasa saya melakukan literasi di sekolah, di kelas dengan menempatkan pojok baca. Yang kedua itu tadi ada dari kelas 1 pemanfaatan pojok baca. Begini ya, karena ini terkait dengan pembelajaran, jadi dia masuk di intrakurikuler. Kemudian itu dari segi siswanya. Bagaimana dengan guru-guru tak? Apa kebutuhan tak kira-kira
terkait masalah sastra ini apa yang kita mau lakukan. Peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Terima kasih. Kalau peningkatan kompetensi guru kepada pasti memperbanyak membaca juga. Ya, kemudian diterapkan ke anak-anak membaca, perbanyak juga membacanya. Dari Ibu Dila tadi peningkatan minat baca guru. Ada tambahan dari Ibu Mariana, silakan. Terima kasih. Kalau mungkin dari saya itu semangat dari dalam diri untuk mau belajar, itu tadi membaca yang bisa diterapkan ke siswa. Terima kasih. Berarti kembali lagi ke diri pribadi Bapak Ibu guru, bagaimana motivasi kita untuk melakukan literasi, khususnya di teks sastra. Itu perbaikan yang perlu. Nah, bagaimana rencana peningkatannya? Apa yang kita mau lakukan agar itu tercapai? Ya, tentunya kalau yang kita lakukan itu ya belajar, kemudian banyak membaca, jadi dipakai untuk belajar misalnya dari HP, dari buku, kemudian juga dari pelatihan. Sekarang itu banyak pelatihan di online, workshop online, ya dari situ. Ya. Berarti mengikuti pelatihan-pelatihan daring, pemanfaatan PMM. Ada yang lain? Oke, silakan. Terima kasih. Saya mau menambahkan dari Ibu Mariana terkait dengan akar masalahnya tadi tentang sastra. Mungkin kita bisa memanfaatkan komunitas belajar kita, di mana misalnya teman kita ada pelatihan, mungkin bisa berbagi di komunitas belajar. Artinya bisa sharing-sharing, mungkin seperti itu, Bu. Oke, mantap. Pemanfaatan komunitas belajar untuk berbagi praktik baik. Sekarang fasilitasnya lagi Pak Haji. Kan disuruh membaca anak-anak. Kalau kita mau membaca butuh apa Ibu? Butuh buku. Wati bisa menggambarkan sedikit bagaimana situasi buku-buku yang ada di perpustakaan, silakan. Buku terbagi yang banyak sekali di situ, yang banyak isi ceritanya. Jadi anak-anak kurang tertarik seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa rendah karena di situ tertulis di rapor pendidikan susah mengakses. Itu berarti anak-anak susah mencari buku. Kemudian buku-buku di sana itu Pak Haji, dari kan kebetulan penjaganya penghuninya perpustakaan tidak tahu buku-buku yang tebal-tebal. Kita saja mungkin yang Bapak Ibu Kita saja buku keluaran, apalagi nih anak-anak ini. Iya, buku-buku lama. Kita punya kekurangan di sini, kurangnya fasilitas buku-buku sastra untuk anak-anak SD. Nah, kemudian prasarana juga tidak efektif Pak Haji, karena perpustakaan terpakai untuk kelas. Jadi ketika ada program-program kayak kunjungan ke perpustakaan itu terkendala. Namun itu sebenarnya jangan dijadikan kendala. Mari kita carikan solusi Pak Haji dan Bapak Ibu. Nah, dari sini saya minta pendapat Bapak Ibu, bagaimana kira-kira mengatasi masalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita ini untuk membenahi tadi rapor kuning kita terkait membaca teks sastra. Nah, tadi sudah kita mengidentifikasi masalah-masalah masalah perpustakaan, masalah pengadaan buku. Nah, untuk itu tadi masukan tak. Kita yang membenahi perpustakaan dari kelas 2 sabrinya kan seperti itu. Nah, tinggal ada masukan dari Ibu Nurmi, perlu adanya tenaga pustakawan, pengadaan buku-buku teks sastra. Oke, catat. Pembenahan perpus, pengadaan buku-buku teks sastra. Dan pengadaan tenaga
perpustakaan. Selanjutnya itu perekapan dari ketiga perencanaan tadi itu dalam penyusunan RKS dan RKT. Terkait tadi masalah strategi, terkait masalah peningkatan kualitas guru, terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana kembali dari pengadaan dana sekolah. Mana yang membutuhkan dana, dan mana yang tidak membutuhkan dana. Untuk rekap terakhirnya mungkin langsung diisi oleh Mbak Bulan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas kehadiran dan waktu dan sangat bermanfaat buat kami. Bagaimana kami bisa meningkatkan pelayanan kami sebagai pendidik di sekolah, karena kami adalah pelayanan masyarakat khususnya untuk anak-anak kita. Kesimpulannya bahwasanya yang pertama itu terkait perencanaan itu kita ada inovasi macam, kemudian pemanfaatan pojok baca. Yang kedua ada pelatihan guru. Kemudian ketika ada pengadaan buku dan perbaikan sarana perpustakaan. Kemudian nantinya akan direkam di RKT dan RKS. Mungkin demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya sedikit simpulkan nanti tentang literasi. Kita sudah diskusikan tentang perpustakaan dan baca, dan nanti kami akan merekap kembali. Dan terima kasih kepada para orang tua atau wali yang telah hadir, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ketua Komite sempat hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau jika tidak ada lagi ditanyakan, bisa dilanjut di grup WA Bapak Ibu jika ada masalah atau. Dan marilah kita menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.